Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengolah nasi sisa supaya tidak mubazir, terbuang, dan tentunya menjadi makanan yang lebih enak banget. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, persiapkan perbumbuannya. Untuk perbumbuannya, saya menggunakan 11 bawang putih, 3 sendok teh garam, 3 sendok teh micin, dan 3 sendok teh penyedap rasa. Kemudian dihaluskan sampai bumbunya benar-benar halus. Tambahkan sekitar 3 sendok teh ketumbar bubuk dan 2 sendok teh merica bubuk. Kemudian dihaluskan lagi sampai semua bumbunya tercampur rata. Terkait dengan bumbu ini lebih enak kalau bumbunya dibanyakin ya. Dan menurut saya takaran bumbu tadi sudah pas banget untuk kerupuk nasi yang saya buat. Kerupuk nasi ini memang terbuat dari nasi sisa ya. Sebelum saya buat kerupuk nasi sisanya saya tempatkan di kotak tinwol, kemudian saya taruh di dalam kulkas terlebih dahulu. Setelah ada waktu untuk membuat kerupuk nasi sekaligus konten, saya buat resep kerupuk nasi di sini. Sebelum nasinya dihaluskan, jika keadaan nasinya keras, boleh direndam dengan air terlebih dahulu. Jika nasinya sudah tidak mengeras lagi, kemudian dibuang airnya lalu ditiriskan sekitar 10 menit. Selanjutnya dihaluskan sampai nasinya benar-benar halus. Jika di saat menghaluskannya kesusahan, kalian boleh menambahkan air sedikit demi sedikit. Dan setelah halus, maka hasilnya menjadi seperti ini. Untuk teksturnya ini sudah halus banget ya, hampir menyerupai tepung. Langkah selanjutnya, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan semuanya, kemudian campur dengan nasi yang sudah dihaluskan sampai benar-benar rata. Kemudian masak menggunakan api kompor paling kecil, sekitar 30 menit sambil diaduk seperti ini ya. Gunanya supaya tekstur nasinya sedikit lebih mengental dan supaya rasanya lebih enak. Langkah selanjutnya, masukkan ke dalam wadah yang lebih besar, masukkan semuanya. Kemudian nanti akan ditambahkan perbumbuan dan bahan-bahan yang lainnya. Kerupuk nasi sisa ini tidak menggunakan pengawet ataupun pengembang sama sekali ya. Jadi bahannya murni dari nasi sisa dan tepung. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka sekitar 350 gram. Kemudian tambahkan pewarna makanan. Di sini saya menggunakan warna hijau ya. Lalu aduk sampai benar-benar rata, sampai warnanya tercampur semuanya ya. Dari takaran 250 gram nasi ditambah 350 gram tepung tapioka. Kalian boleh menambahkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit ya, sampai nanti tercampur rata seperti ini. Langkah selanjutnya, persiapkan alas adonan atau tatakan, kemudian ambil adonannya, lalu digulung-gulung seperti ini. Untuk bentuknya sendiri bulat memanjang seperti ini ya. Rapikan terlebih dahulu bagian sisi kanan dan sisi kiri. Lalu jika sudah selesai, sisihkan di bagian pinggir. Di saat menguleni adonan tadi, usahakan semua adonan sudah benar-benar tercampur rata ya. Dan memang teksturnya sedikit lengket karena terbuat dari nasi. Kemudian ulangi hal yang sama, bentuk adonan bulat memanjang seperti ini. Supaya tidak lengket, kalian boleh menaburi tepung tapioka di atasnya ya, atau diolesi menggunakan sedikit minyak goreng. Kemudian, bentuk adonan kembali bulat melonjong seperti ini. Ratakan bagian sisi kanan dan sisi kiri. Dari 250 gram nasi sisa dan 350 gram tepung tapioka, saya bagi menjadi 2 bagian dan 2 warna ya. Setelah adonan dibulat-bulatkan, yang bagian pertama ini saya warnai bagian luarnya menggunakan warna merah Fanta. Jadi terdapat 2 warna, yang bagian tengahnya atau bagian dalam warna hijau, kemudian bagian luarnya saya warnai dengan warna merah Fanta atau pink Fanta. Pewarna yang saya gunakan ini menggunakan pewarna makanan ya, jadi sangat aman untuk dikonsumsi. Cukup tuang 2 tetes pewarna makanan, kemudian dilarutkan menggunakan 11 ml air. Dan adonan yang kedua ini saya warnai dengan warna kuning. Sebelum dibentuk adonannya, supaya tidak lengket, saya taburi menggunakan tepung tapioka. Langkah selanjutnya, ambil adonan ke dalam alas cetakan, kemudian cetak atau bentuk adonan seperti adonan yang awal tadi, bentuk bulat memanjang seperti ini. Rapikan bagian kanan kirinya, dan setelah selesai dibentuk, sisihkan di bagian samping.
Ambil adonan lagi, kemudian bentuk bulat memanjang seperti ini. Rapikan bagian kanan kiri dan sisihkan di bagian sampingnya. Ulangi sampai semua adonan selesai dan habis ya. Kerupuk nasi ini bisa menyiasati anak ketika doyan banget kerupuk dan takut jika membeli kerupuk di luaran. Solusinya bisa buat sendiri di rumah yang aman, higienis, dan juga hemat di kantong. Langkah selanjutnya, setelah semua adonan selesai dibentuk, kemudian dikukus menggunakan kukusan lebar seperti ini. Fungsinya supaya muat banyak dan juga muat semua bagiannya. Tambahkan pewarna makanan lagi jika ada sedikit bagian yang masih belum terwarnai. Kemudian kukus adonan kurang lebih 30-45 menit sampai bagian dalamnya benar-benar matang ya. Caranya untuk mengecek bagian dalam apakah sudah matang atau belum, caranya bisa ditusuk menggunakan garpu. Jika tidak ada tepung yang menyangkut pada garpu, itu tandanya adonan sudah matang. Atau dikukus selama 45 menit, insya Allah sudah benar-benar matang. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Ini warnanya cantik-cantik dan menul-menul. Setelah dingin, kondisinya menjadi seperti ini ya, padat dan mengeras. Kalian harus menunggu sampai adonan benar-benar dingin setelah dikukus ya. Diamkan sekitar semalaman di suhu ruang dan besoknya bisa diiris tipis-tipis seperti ini. Jika adonan sudah benar-benar dingin, ketika dipotong tipis-tipis atau diiris seperti ini akan sangat mudah dan tidak meleot-leot. Usahakan kalian memotongnya benar-benar tipis banget ya, supaya nanti ketika digoreng menjadi mekar dan hasilnya juga lebih cantik. Setelah adonan dipotong tipis-tipis, kemudian adonan dijemur sampai kondisinya garing seperti ini. Ini kerupuk nasinya sudah benar-benar garing ya. Dan kalian bisa lihat sendiri warnanya tetap cantik seperti ini. Dari tahap ini, kalian boleh langsung menyimpannya dalam kondisi masih mentah seperti ini atau langsung digoreng. Namun, sewaktu-waktu mau digoreng, jemur terlebih dahulu di panas matahari. Selanjutnya, panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah panas, masukkan kerupuk nasi dan sedikit ditekan-tekan supaya hasilnya lebih mekar. Untuk menggoreng kerupuk nasi ini atau kerupuk yang lainnya, kondisi panas api kompornya harus benar-benar stabil ya. Tidak boleh terlalu kecil dan juga tidak boleh api kompornya terlalu besar. Kerupuk nasi sisa ini rasanya enak banget, gurih, asinnya pas banget, ada aroma ketumbar dan juga aroma merica. Apalagi rasa bawangnya membuat kerupuk nasi sisa ini menjadi lebih enak banget. Insya Allah di video berikutnya akan saya buatkan resep kerupuk nasi sisa yang rasa ikan atau rasa udang. Silahkan tunggu di video berikutnya ya, jangan sampai ketinggalan. Mulai sekarang sudah tidak ada lagi nasi sisa yang terbuang ya, bisa dijadikan kerupuk seperti ini. Hasilnya enak, lebih hemat, dan anak-anak juga suka banget. Dan yang tak kalah penting, kerupuk nasi sisa ini juga bisa dibuat stok mentahannya. Selain enak, gurih, juga teksturnya crispy banget. Nah, kalian bisa dengar sendiri kan, meskipun dari nasi sisa dan tanpa pengawet pun, tapi hasilnya bisa kriuk banget. Teksturnya kriuk, rasanya enak, rasa bawang, dan kalian wajib banget cobain sendiri di rumah. Selamat mencoba ya, semoga resep-resep yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungguin resep-resep terbaru dari kami ya, jangan sampai kelewatan.